Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga dengan terbang ke Riyadh, Saudi Arabia, di mana skuad tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi salah satu langganan Piala Dunia yang juga jadi favorit di grup ini, yakni Timnas Arab Saudi. Secara umum, Arab memang lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia. Tapi itu bukan berarti bahwa Timnas tidak memiliki peluang untuk meraih hasil positif, entah imbang, bahkan meraih kemenangan di laga perdana. Lantas, apakah faktor kunci yang bisa membuat skuad Garuda memberikan kejutan di Riyadh nanti? Dan seperti apakah head-to-head pemain kunci dari kedua tim? Berikut kita akan ulas cerita tersebut dalam Indonesia Road to World Cup. Undian putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya telah selesai digelar oleh AFC. 18 tim telah dibagi menjadi 3 grup, di mana hasilnya Timnas Indonesia masuk grup C, grup yang disebut sebagai grup neraka. Mengingat grup ini dapat dikatakan sebagai grup yang tergolong berat saat tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi mengisi grup ini ditemani oleh tim seperti Bahrain, China, dan juga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga perdana di babak kualifikasi Piala Dunia round 3 pada bulan September tahun ini dengan menghadapi Timnas Saudi Arabia. Skuad Shin Tae-yong harus terbang ke Riyadh terlebih dahulu, di mana tentu saja ini akan jadi laga pembuka yang tidak mudah, jika mengingat Arab punya performa yang impresif ketika mereka bermain di kandang. Tapi tunggu, meski secara umum Saudi Arabia jauh lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia di laga pembuka nanti, skuad Garuda bukan tanpa peluang teman-teman, sebab sebaliknya, tim Garuda dinilai sebagai tim underdog yang bisa memberikan kejutan kepada tim-tim raksasa yang jadi favorit di grup ini. Kekuatan kita yang berada di ranking 134 tak benar-benar menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya, sehingga sulit bagi tim lain untuk melihat kekuatan timnas yang sesungguhnya. Artinya, jika tak waspada dengan skuad Garuda, bisa-bisa tim seperti Arab pun akan mendapatkan kejutan yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Head to head, Arab mimpi buruk Timnas Indonesia. Secara umum, kenapa kami katakan Arab jauh lebih diunggulkan saat menghadapi Timnas Indonesia? Jawabannya karena sebenarnya kita memang tidak pernah sekalipun menang saat berhadapan dengan Saudi Arabia. Jadi, jika berdasarkan head-to-head, Timnas Indonesia sudah 12 kali bermain menghadapi tim Timur Tengah tersebut. Dan sialnya, dari 12 laga, Indonesia 11 kali kalah dengan 1 kali imbang. Dan seperti kita katakan tadi, kita tidak pernah meraih kemenangan. Track record history inilah yang sekali lagi membuat tim Saudi Arabia jauh lebih diunggulkan dari Timnas Indonesia, termasuk di laga nanti, saat kedua tim memainkan laga perdana di ajang kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Timnas Indonesia sudah berubah. Meskipun kita memiliki track record buruk saat bermain menghadapi tim Arab Saudi, namun teman-teman gak perlu terlalu khawatir. Itu hanya catatan sejarah, karena hasil pertandingan akan ditentukan di lapangan. Dan perlu diingat juga bahwa Timnas Indonesia telah berubah. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat kita cukup optimis. Pertama, lini pertahanan kelas Eropa. Jadi saat menghadapi Timnas Saudi Arabia nanti, skuad tim Garuda akan diisi oleh deretan pemain berkelas yang bermain di berbagai kompetisi Eropa. Di sektor Central Defender, kita punya Jay Itzas, pemain yang saat ini jadi buruan tim-tim top Serie A Italia, layaknya Parma, Torino, dan juga Inter Milan. Kehadiran Jay ini dinilai akan sangat krusial, di mana sejak ia bermain di timnas, tim Garuda belum kebobolan sama sekali. Jay sendiri nantinya akan dibantu oleh bek muda seperti Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Selain itu, kita juga punya fullback layaknya Calvin Verdong, pemain yang langsung mencuri perhatian sejak ia menjalani debut untuk tim Garuda. Ada juga Sandy Walsh hingga Patinama. So, sektor lini bertahan gak ada masalah kami pikir. Kedua adalah hadirnya Tom Hai di lini tengah. Berstatus sebagai salah satu gelandang dengan visi terbaik di Liga Belanda yang membuatnya mendapatkan julukan The Professor.
Tom Hai adalah tambahan kekuatan yang tidak bisa diremehkan tim-tim terbaik di Asia lainnya, tak terkecuali bagi Saudi Arabia. Kita tentu telah melihat bagaimana Tom Hai jadi pembeda saat tim Garuda mengalahkan Filipina lewat aksi-aksi magisnya hingga gol fenomenal yang ia ciptakan. Kehadiran Tom inilah yang membuat kita bisa cukup percaya jika di posisi lini tengah kita bisa membuat kejutan. Ketiga, tambahan pemain di sektor lini serang, belakang, dan kiper. Jadi teman-teman, kalau kita melihat diskusi baru-baru ini antara Bung Bindar dan Arya Sinulinga, maka secara tidak langsung Pak Arya ini telah mengatakan jika di round 3 nanti akan ada 2 tambahan pemain. Pertama oleh Romani di lini serang, dan yang kedua adalah Kevin Dix. Ini bisa ada 2 lah ya. Salah satunya Kevin Dix. Boleh juga diomongin seperti ini. Kan ini kesempatan loh, saya tanya. Tadi off kamera juga kita udah ngobrol banyak kan. Gitu. Kalau depan kayaknya si Ole lah ya. Jika kedua pemain itu benar-benar datang, maka kita akan punya modal yang cukup besar untuk menghancurkan Saudi Arabia sekalipun. Karena sekali lagi, secara kualitas individu, pemain kita bisa bersaing dengan mereka. Belum lagi jika Martin Paes tiba ya. Duel seru. Laga timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia juga dipastikan akan seru, di mana duel-duel individu akan menghiasi laga tersebut. Mulai dari Shin Tae-yong dengan pelatih Arab Saudi, yakni Roberto Mancini. Secara pengalaman, jelas Mancini jauh di atas Shin Tae-yong. Pelatih tim Arab itu merupakan salah satu fight top dunia yang pernah menangani tim seperti Manchester City, Inter, hingga timnas Italia. Di mana Roberto Mancini bahkan sukses mengantarkan tim Nerazzurri untuk menjadi juara Eropa beberapa tahun silam. Namun Shin Tae-yong bukan tanpa prestasi. Apa yang dilakukan Coach Shin di Indonesia saja sudah sejarah. Dan kami pikir soal adu taktik, Coach Shin siap untuk bertarung dengan Roberto Mancini. Duel menarik selanjutnya yakni si tengil asal Arab Ali Al-Bulaihi menghadapi si tengil asal Indonesia, Justin Hubner. Ali Al-Bulaihi ini adalah pemain belakang asal Arab yang seringkali terlibat duel-duel tengil dengan para pemain bintang seperti Messi, Ronaldo, Son Heung-min, hingga Lewy. Namun menghadapi Indonesia, ia akan berhadapan dengan si tengil dari Indonesia, Justin Hubner. Kedua pemain ini memiliki karakter yang menarik, yakni kuat dan bermental baja untuk bertarung satu sama lain. Untuk lini tengah, The Professor Tom Hai akan memimpin timnas Indonesia untuk memenangkan bola menghadapi gelandang tim Al-Hilal milik Arab, Mohamed Kano. Sedangkan lini serang Salim Al-Dawsari merupakan bintang timnas Arab, di mana striker 32 tahun milik tim Al-Ahli ini akan berduel dengan Ragnar Uratmangun. Secara umum, peluang timnas Indonesia untuk mengejutkan Saudi Arabia memang terbuka lebar. Apalagi, Arab ini bukan tim yang gak bisa dikalahkan. Terakhir menghadapi Yordania, mereka kalah di kandang sendiri dengan skor 1-2. Jadi, itu adalah gambaran jika sebenarnya timnas punya peluang. Walaupun tentu akan sulit ya, di mana dibutuhkan perjuangan yang maksimal untuk mencapai impian ke Piala Dunia. Oh iya, setelah menghadapi Arab Saudi, kita selanjutnya akan menghadapi timnas Australia di laga yang akan dimainkan di kandang Indonesia. Menurut informasi sih, akan dimainkan di GBT atau Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kontra Australia tentu akan sangat krusial. Ada harapan untuk menang karena kita bermain di kandang. Dan jika itu bisa diraih, maka potensi kita ke ajang Piala Dunia akan terbuka, teman-teman. Jadi itulah cerita di balik jelang laga pertemuan Indonesia menghadapi Arab Saudi. Apakah siap dan yakin jika timnas Indonesia akan lolos? Semoga ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.